biologi dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Perkenalkan, nama kakak Lainia Al-Fatihah, kakak dari tim KKN IKDR IAIN Kudus kelompok 85, kakak dari jurusan Tarbiyah, program studi Tadris Biologi. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan kepada adik-adik semua tentang materi kelas 11, yaitu materi sistem pencernaan pada tubuh manusia. Jika kalian mendengar sistem pencernaan, maka pasti yang terlintas di pikiran kalian itu yaitu makanan. Karena makanan adalah hal utama pada tubuh kita agar kita selalu sehat dan dapat memenuhi vitamin maupun energi dalam tubuh. Secara detail nanti kakak akan menjelaskan bagaimana prosesnya. Namun secara singkat, makanan tersebut akan masuk ke dalam mulut dan akan diproses secara mekanis maupun kimiawi di dalam mulut. Selanjutnya akan masuk ke dalam saluran esofagus atau kerongkongan. Setelah dari esofagus, makanan akan masuk ke dalam lambung dan makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus ini, sari-sari makanan akan diserap. Sari-sari makanan ini yang nantinya akan berubah menjadi energi pada tubuh kita. Setelah sari-sari makanan itu diserap oleh usus halus, sisa-sisa makanan itu akan menuju ke usus besar dan akan diproses di dalam usus besar, akan menuju ke rektum dan keluar sebagai feses. Setelah kalian mengetahui proses pencernaan makanan secara singkat tadi, selanjutnya kakak akan menjelaskan melalui penjelasan nanti, yaitu organ-organ apa saja yang berperan. Ada mulut, nah di dalam mulut itu ada apa saja, nanti kakak akan jelaskan. Bisa disimak penjelasan berikut ini. Proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Antara proses dan organ-organ serta kelenjarnya merupakan kesatuan sistem pencernaan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu proses pencernaan secara mekanis dan proses pencernaan secara kimiawi. Proses secara mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di dalam lambung. Yang kedua, proses pencernaan secara kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Selanjutnya, alat-alat pencernaan yang berperan dalam proses pengubahan makanan tersebut yaitu yang pertama ada mulut. Makanan pertama kali masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Makanan ini mulai dicerna secara mekanis dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau glandula salivalis. Yang pertama itu ada gigi. Pada manusia, gigi berfungsi sebagai alat pencernaan mekanis. Gigi membantu memecah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Selama pertumbuhan dan perkembangan, gigi manusia itu mengalami perubahan, mulai dari gigi susu hingga menjadi gigi tetap atau permanen. Gigi pertama pada bayi dimulai saat usia 6 bulan. Gigi pertama ini disebut dengan gigi susu. Gigi susu memiliki jumlah 20 gigi. Dengan rincian, gigi seri berjumlah 8 buah yang berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berjumlah 8 buah yang berfungsi untuk merobek makanan, dan gigi geraham kecil yang berjumlah 8 buah yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Ketika usia anak itu berkisar antara 6 tahun hingga 14 tahun, gigi susu mulai tanggal dan kemudian digantikan oleh gigi permanen. Gigi susu berubah menjadi gigi permanen
yang asalnya berjumlah 20 buah menjadi 32 buah gigi, yang terdapat penambahan gigi geraham besar yaitu berjumlah 12 buah. Selanjutnya yaitu struktur luar gigi. Struktur luar gigi terdiri dari mahkota gigi, yaitu bagian yang tampak dari luar. Selanjutnya ada akar gigi, merupakan bagian gigi yang tertanam di dalam rahang, dan ada leher gigi, yaitu bagian yang terlindungi oleh gusi. Selain struktur luar gigi, bagian gigi yang lain yaitu ada email, merupakan bagian terluar gigi yang terdiri dari 97% kalsium dan 3% bahan organik. Ada tulang gigi atau dentin, itu berada di sebelah dalam email yang tersusun atas zat dentin. Juga ada sumsum gigi atau pulpa, itu merupakan bagian yang paling dalam. Di dalam pulpa itu terdapat kapiler, arteri, vena, dan saraf. Selanjutnya, bagian mulut yaitu ada lidah. Lidah dalam sistem pencernaan berfungsi untuk membantu mencampur dan menelan makanan, juga membantu makanan agar berada tetap di antara gigi atas dan gigi bawah. Lidah juga berfungsi sebagai alat perasa, yaitu lidah dapat merasakan rasa pahit, manis, asam, ataupun asin. Rasa manis dapat dirasakan oleh lidah bagian ujung. Rasa pahit dapat dirasakan lidah di bagian pangkal. Dan rasa masam dapat dirasakan lidah di bagian tepi belakang. Dan rasa asin itu dapat dirasakan lidah di bagian tepi depan. Lidah dapat merasakan karena di dalam lidah itu mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa. Selanjutnya yaitu di dalam mulut terdapat kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini terdiri dari 3 pasang, yaitu ada glandula parotis, glandula submaxillaris, dan glandula sublingualis. Air ludah berperan penting dalam proses perubahan zat makanan secara kimiawi yang terjadi di dalam mulut. Setelah makanan dilumatkan secara mekanis oleh gigi, air ludah berperan secara kimiawi dalam proses membasahi dan membuat makanan menjadi lembek agar mudah ditelan. Ludah terdiri atas air yaitu 99% dan enzim amilase. Enzim ini menguraikan pati dalam makanan menjadi gula sederhana yaitu glukosa dan maltosa. Makanan yang telah dilumatkan dengan dikunyah dan dilunakkan di dalam mulut oleh air liur ini nanti disebut dengan bolus. Selanjutnya, bolus akan masuk menuju kerongkongan atau esofagus. Bagian dalam kerongkongan selalu basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan. Cairan tersebut membantu untuk menjaga agar bolus menjadi basah dan licin. Keadaan ini akan mempermudah bolus bergerak melalui kerongkongan menuju ke lambung. Bergeraknya bolus dari mulut ke lambung melalui kerongkongan itu disebabkan karena adanya gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik dapat terjadi karena adanya kontraksi otot secara bergantian. Setelah makanan melewati saluran kerongkongan atau esofagus, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan yang berbentuk seperti kantung, terletak di bawah sekat rongga badan. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas disebut dengan kardiak yang merupakan bagian yang berbatasan dengan esofagus. Bagian tengah disebut dengan fundus, itu merupakan bagian badan atau tengah lambung, dan bagian bawah disebut dengan pilorus, yaitu berbatasan dengan usus halus.
Sementara itu, di bagian pilorus terdapat otot yang disebut dengan sphincter pilorus. Otot-otot lambung dapat berkontraksi seperti halnya otot-otot kerongkongan. Apabila otot-otot ini berkontraksi, otot ini akan menekan, meremas, dan mencampur bolus menjadi kimus. Kimus merupakan molekul sederhana dari makanan. Sementara itu, pencernaan secara kimiawi yang berada di lambung itu dibantu oleh getah lambung. Getah ini dihasilkan oleh kelenjar yang terletak pada dinding lambung di bawah fundus. Sedangkan bagian dalam dinding lambung menghasilkan lendir yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung dan dapat beregenerasi bila cedera. Getah lambung ini dapat dihasilkan akibat rangsangan bolus saat masuk ke lambung. Getah lambung memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengaktifkan beberapa enzim yang terdapat dalam getah lambung. Misalnya, pepsinogen diubah menjadi pepsin. Enzim ini aktif memecah protein dalam bolus menjadi proteosa dan pepton yang mempunyai ukuran molekul lebih kecil. Fungsi getah lambung yang selanjutnya itu menetralkan sifat alkali bolus yang datang dari rongga mulut. Yang selanjutnya yaitu asam lambung berfungsi untuk mengubah kelarutan garam mineral. Dan yang terakhir, getah lambung berfungsi untuk mengasamkan lambung, yaitu pH turun 1-3, sehingga dapat membunuh kuman yang ikut masuk ke lambung bersama bolus. Setelah makanan berada di dalam lambung, makanan akan masuk ke usus halus melalui suatu sphincter pilorus yang berukuran kecil. Apabila otot-otot ini berkontraksi, maka makanan didorong masuk ke dalam usus halus sedikit demi sedikit. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter. Lebarnya itu 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot-jonjot usus. Villi ini berfungsi memperluas permukaan usus halus yang berpengaruh terhadap proses penyerapan makanan. Usus halus atau intestinum tenue adalah saluran pencernaan lanjutan dari lambung yang terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, yaitu tempat bermuaranya saluran pankreas dan kantong empedu. Ada usus kosong atau jejunum, itu adalah tempat pencernaan dengan bantuan enzim-enzim. Dan yang terakhir ada usus penyerapan atau ileum, adalah bagian usus halus yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan hasil pencernaan. Setelah kimus atau molekul makanan sederhana yang telah melalui proses di lambung, itu mengandung molekul-molekul pati. Selama di usus halus, semua molekul pati dicernakan lebih sempurna menjadi molekul-molekul glukosa. Sementara itu, molekul-molekul protein dicerna menjadi molekul-molekul asam amino, dan semua molekul lemak dicerna menjadi molekul gliserol. Pencernaan makanan yang terjadi di usus halus lebih banyak bersifat kimiawi. Berbagai macam enzim diperlukan untuk membantu proses pencernaan tersebut. Hati, pankreas, dan kelenjar-kelenjar yang terdapat di dalam dinding usus halus mampu menghasilkan getah pencernaan. Getah pencernaan akan bercampur dengan kimus di dalam usus halus. Getah pencernaan yang berada di usus halus ini berupa cairan empedu, getah pankreas, dan getah usus. Cairan empedu itu berwarna kuning kehijauan, 86% berupa air dan tidak mengandung enzim, akan tetapi mengandung mucin dan garam empedu yang berperan dalam pencernaan makanan. Cairan empedu tersusun atas air, mucin, dan garam empedu. Cairan ini dihasilkan oleh hati. Hati merupakan kelenjar pencernaan terbesar dalam tubuh yang beratnya kurang lebih 2 kg. Dalam sistem pencernaan, hati berfungsi sebagai pembentuk empedu
tempat penimbunan zat-zat makanan dari darah, dan penyerapan unsur besi dari darah yang telah rusak. Empedu akan mengalir dari hati melalui saluran empedu dan masuk ke usus halus. Dalam proses pencernaan ini, empedu berperan dalam proses pencernaan lemak, yaitu selanjutnya ada getah pankreas. Getah pankreas itu dihasilkan di dalam organ pankreas. Pankreas ini berperan sebagai kelenjar eksokrin yang menghasilkan getah pankreas ke dalam saluran pencernaan. Getah pankreas juga sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon ini dikeluarkan oleh sel-sel berbentuk pulau-pulau yang disebut dengan pulau Langerhans. Insulin ini berfungsi menjaga gula darah agar tetap normal dan mencegah penyakit diabetes mellitus. Getah pankreas ini dari pankreas mengalir melalui saluran pankreas dan masuk ke usus halus. Dalam pankreas terdapat 3 macam enzim, yaitu lipase yang membantu dalam pemecahan lemak, tripsin yang membantu dalam pemecahan protein, dan amilase yang membantu dalam pemecahan pati. Dan yang ketiga itu ada getah usus. Pada dinding usus halus banyak terdapat kelenjar yang mampu menghasilkan getah usus. Getah usus mengandung enzim-enzim seperti sukrase yang berfungsi untuk membantu mempercepat proses pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Ada maltase yang berfungsi untuk membantu mempercepat proses pemecahan maltosa menjadi 2 molekul glukosa, dan juga ada laktase itu berfungsi untuk membantu mempercepat proses pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan yang terakhir itu ada enzim peptidase yang berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan peptida menjadi asam amino. Setelah pencernaan selesai, mekanisme yang dilakukan oleh usus penyerapan yaitu glukosa, asam amino, vitamin dan mineral akan diserap oleh kapiler darah dalam villi, kemudian diangkut menuju hati, dan nantinya di dalam hati akan diproses dan diserap oleh tubuh. Untuk asam lemak dan gliserol akan diangkut terlebih dahulu ke pembuluh limfa sebelum diserap oleh tubuh. Setelah serangkaian proses pencernaan makanan tersebut, bahan-bahan yang tidak dapat diserap di usus halus akan didorong menuju usus besar. Usus besar atau kolon itu memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Nah, di antara usus halus dan usus besar itu terdapat usus buntu. Pada ujung usus buntu itu terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan appendix atau umbai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Zat-zat sisa di dalam usus besar ini didorong ke bagian belakang dengan gerakan peristaltik. Zat-zat sisa pencernaan yang berada di dalam usus besar ini masih mengandung banyak air dan garam mineral yang diperlukan oleh tubuh. Air dan garam mineral kemudian diabsorpsi kembali oleh dinding kolon, yaitu bagian kolon ascendens. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Pada saat itu terjadi proses pembusukan terhadap zat-zat sisa dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli yang mampu membentuk vitamin K dan B12. Zat-zat sisa ini akan terdorong sedikit demi sedikit ke saluran akhir dari pencernaan yaitu rektum dan akhirnya keluar dengan proses defekasi melewati anus yaitu berupa feses. Nah, setelah adik-adik mengetahui organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan pada tubuh kita, tentunya organ-organ tersebut bisa mengalami gangguan. Nah, gangguan apa saja sih yang bisa mengganggu pada sistem pencernaan makanan pada tubuh kita? Yang pertama itu ada diare. Diare pasti sering kalian alami kan karena salah pola makan. Hal tersebut bisa mengganggu aktivitas kalian.
karena diare merupakan penyakit yang sering terjadi pada tubuh kita. Yang ketiga ada sembelit, yang keempat ada hemoroid, dan yang terakhir itu ada gastritis. Nah, selesai sudah kita belajar tentang